Ungkapan hidup tak selalu semulus drama Korea, kini tak asing lagi. Gemerlap dan kehidupan penuh romantis yang disuguhkan drama produksi Korea Selatan harus diakui cukup sukses membuat penggemar memimpikan hal yang serupa. Tapi, apakah kalian tahu? Pada kenyataannya, kehidupan di Korea Selatan tidaklah seindah yang ditampilkan drama-drama romantis tersebut. Bahkan, banyak orang menyebut Korea Selatan adalah negara yang paling pandai memoles diri, karena apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata negeri para idola tersebut jauh berbeda dengan tampilannya di layar kaca. Tahukah kalian, di Korea Selatan, ada budaya merasa bersalah jika beristirahat. Hal ini diungkapkan YouTuber Prizky Lali, putri dari pasangan berdarah Korea yang kini tinggal di Indonesia, sebagai akibat dari budaya kompetitif dan tekanan sosial yang tinggi. Bahkan, budaya ini berlanjut hingga ke universitas dan dunia profesional. Saking kompetitifnya, istirahat pun kamu merasa bersalah. Aku selalu merasa begitu pas tinggal di Korea. Misal aku mau rebahan saja enggak enak sama diri sendiri, terbebani, ujarnya, lewat video yang diunggah di kanal YouTube Prizky Lali. Korea Selatan mengalami krisis populasi akibat kebanyakan dari masyarakat memilih untuk tinggal sendiri dibandingkan berkeluarga. Hal ini terpaksa dipilih mereka akibat kesulitan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena banyak yang memilih tidak mempunyai anak, angka kelahiran bayi terus anjlok dari tahun ke tahun. Pada Februari 2022, jumlah rata-rata anak yang dikandung seorang wanita Korea Selatan dalam hidupnya mencapai titik terendah sepanjang masa, yakni hanya sebesar 0,81 tahun lalu, turun dari 0,84 tahun lalu. Budaya kompetitif yang ada di Korea Selatan menyebabkan mereka hidup dalam tekanan sosial yang tinggi. Orang yang tidak tahan dengan kehidupan seperti ini tentu saja akan depresi. Di Korea Selatan, Anda akan sering mendengar berita siswa yang bunuh diri karena tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development dalam laporan yang disampaikan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan. Angka kematian bunuh diri Korea, atau jumlah bunuh diri per 100.000 orang, adalah 24,7 pada 2018 yang lalu. Angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunuh diri negara Organization for Economic Cooperation and Development, yakni di level 11. Selain merasa terbebani dengan tekanan kompetitif yang tinggi, masyarakat Korea Selatan juga sangat terobsesi pada sekolah yang bagus dan bergengsi. Bahkan obsesi ini sudah dikenalkan kepada anak-anak mereka sejak sekolah dasar. Hal yang lumrah jika ditemui anak-anak SD di sana mengikuti kursus tambahan setelah pulang sekolah hingga larut malam, bahkan sampai pukul 10 malam. Saking terobsesinya, kritikus mengatakan bahwa beberapa dari mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti memalsukan karya ilmiah, karena universitas ternama menuntut mereka memiliki prestasi akademik dan keterampilan yang sempurna. Fenomena ini dapat ditemui di serial Sky Castle yang tayang pada 2019 lalu. Sky Castle mengungkap bagaimana sisi gelap obsesi terhadap sekolah-sekolah elit yang menampilkan para wanita dari kalangan super kaya, istri politisi dan istri dokter. Tekanan sosial yang dibebankan pada siswa memaksa seorang anak perempuan berbohong bahwa dia berkuliah di Universitas Harvard selama 1 tahun. Kasus bullying hingga pelecehan lauskes yang sering terjadi. Sebenarnya, ada beberapa drama Korea Selatan yang menunjukkan sisi kelam kehidupan masyarakat di sana yang suka merendahkan dan melecehkan orang lain. Bullying dan pelecehan lauskes bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Mirisnya, tindakan serupa juga terjadi di balik gemerlap industri hiburan Korea Selatan. Seperti yang kerap diberitakan media, beberapa selebriti pun terjerat dalam kontroversi bullying. Bahkan, aksi bullying juga menimpa sejumlah staf yang bekerja di balik layar. Pembayaran gaji aktor dan aktris Korea yang tak adil. Aktor Park Jun Gyu, lewat acara Happy Together mengungkapkan, para aktor maupun aktris memperoleh bayaran yang sama yaitu full untuk 1 episode. Mereka tidak dibayar per adegan, dengan kata lain baik mereka telah menyelesaikan 10 adegan maupun hingga 50 adegan, bayaran yang diterima adalah sama. Bahkan, untuk peran tertentu misalnya mereka berperan sebagai orang yang telah meninggal, maka bayarannya akan sedikit.
Namun hal ini tidak berlaku untuk artis papan atas karena mereka akan dibayar jauh lebih besar. Meski, sebenarnya isu tarif yang tak adil di kalangan artis bukan hal baru di industri hiburan. Dan tak hanya di industri hiburan Korea Selatan. Proses menjadi trainee idol yang sulit. Meskipun bergabung ke dalam grup K-pop terlihat menyenangkan karena banyak penggemar, dan seperti menjalankan hobi yang dibayar. Namun, ternyata melansir Koreabu, proses perjalanan pelatihannya sangat panjang. Hal itu dapat dilihat melalui salah satu drama Korea yang berjudul Imitation yang turut menggambarkan realitas sulitnya menjadi trainee idol. Penggemar yang terlalu fanatik, atau saseng. Penggemar yang terlalu terobsesi dengan idolanya dalam istilah Korea Selatan disebut saseng. Tidak jarang idol berhadapan dengan saseng yang kadang sampai mengganggu kehidupan pribadinya. Berbeda dengan penggemar pada umumnya, saseng bisa melakukan berbagai hal nekat untuk bertemu si artis idola, mulai dari mencari kamar hotel tempat mereka menginap, menghubungi nomor ponsel, bahkan hingga menyentuh tubuh idola tanpa izin. Jam kerja yang berlebihan. Hal ini seringkali terjadi pada industri hiburan Korea Selatan. Dilaporkan, baik para artis maupun orang di balik layar. Produksi drama di Korea seringkali lembur untuk mengejar target penyelesaian produksi drama. Hal ini dikarenakan pihak produksi drama ingin menyelesaikan proses syuting secepat mungkin, terlebih karena tingginya biaya produksi. Bahkan, 4 episode awal sebuah drama biasanya melangsungkan proses syuting lebih dulu dalam satu waktu. Tidak sedikit pula aktor dan aktris yang hanya bisa tidur 1 jam selama syuting berlangsung. Melansir informasi dari Minnews, seorang asisten sutradara sebuah drama pada tahun 2016 melakukan bunuh diri. Adik dari asisten sutradara tersebut mengungkap jika sang kakak mengalami tekanan yang tinggi saat bekerja, hingga jam kerja yang berlebihan. Cancel kultur yang berdampak pada reputasi selebriti. Di Korea Selatan, artis selain menjadi sosok di industri hiburan, harus menjadi figur contoh bagi publik. Mereka dituntut untuk bisa menjadi panutan dan melakukan hal-hal yang baik. Sehingga jika mereka melakukan tindakan yang menurut publik tak sesuai seperti terlibat kontroversi, sikap yang tidak menunjukkan sopan santun, hingga skandal yang menimbulkan pro kontra, maka reputasi mereka bisa lenyap dalam sekejap akibat adanya cancel kultur. Dengan artian, mereka akan dihilangkan dari dunia hiburan dan perhatian masyarakat. Apakah Anda pernah ke negara Korea Selatan? Apa pengalaman Anda di sana, dan bagaimana kehidupan di Korea Selatan ini? Jika ada yang pernah ke negara Korea Selatan, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.